Konsep yang dahulu identik dengan fiksi ilmiah sebuah pabrik yang dibangun dan beroperasi di orbit kini mulai memasuki tahap lebih nyata melalui pengembangan modul inflatable atau modul tiup yang bisa mengembang secara penuh saat berada di luar angkasa. Teknologi ini diproyeksikan menjadi langkah penting China dalam mengubah stasiun Tiangong menjadi kawasan industri orbital pertama yang bersifat modular dan dapat diperluas. Dalam beberapa dekade terakhir, desain stasiun ruang angkasa dibatasi oleh satu aturan teknis sederhana. Seluruh komponen harus cukup kecil untuk dimuat ke dalam roket. Batasan ini menentukan ukuran laboratorium, jumlah eksperimen, dan kapasitas riset serta produksi di lingkungan mikrogravitasi. Modul baru yang dikembangkan China mencoba mengatasi keterbatasan tersebut. Modul industri yang bisa dilipat dan mengembang di orbit. Modul tiup tersebut dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan China. Teknologi ini pada dasarnya merupakan laboratorium industri yang diluncurkan dalam keadaan terkompresi, kemudian mengembang setelah mencapai orbit. Ketika mengembang, volumenya bisa berkali-kali lipat dibandingkan modul kaku konvensional. Dengan diameter sekitar 2 meter saat sepenuhnya mengembang dan kondisi bertekanan, modul ini berfungsi sebagai perpanjangan fleksibel dari stasiun Tiangong. Struktur yang lebih luas itu memungkinkan instalasi peralatan yang sebelumnya terlalu besar atau tidak efisien jika dibawa dalam bentuk modul kaku. Yang menjadi perhatian bukan hanya inovasi desainnya, tetapi juga tujuan operasionalnya. Modul tiup ini dirancang bukan sekadar untuk penelitian, melainkan untuk produksi material yang memanfaatkan lingkungan tanpa gravitasi. Beberapa proses industri yang disasar mencakup pertumbuhan kristal berkualitas tinggi, pencampuran cairan tanpa sedimentasi, sintesis protein yang lebih stabil, serta pembuatan material optik dan komponen dengan tingkat kemurnian tinggi. Dengan kemampuan seperti ini, gagasan pabrik di orbit yang selama ini dianggap metafora mulai berubah menjadi prototipe nyata. Mengapa China ingin memproduksi di luar bumi? Gravitasi merupakan faktor yang sangat menentukan bagi proses manufaktur di bumi. Dalam beberapa kasus, gravitasi justru menjadi kendala. Gaya tarik itu dapat menyebabkan cacat pada logam yang sedang mengeras, mengganggu pembentukan protein, memicu perbedaan densitas saat cairan bercampur, hingga membuat proses kimia tertentu sulit diprediksi. Dalam kondisi mikrogravitasi, efek tersebut berkurang secara signifikan. Penelitian internasional yang berlangsung di berbagai laboratorium orbit menunjukkan bahwa paduan logam terbentuk dengan struktur lebih bersih dan seragam. Protein dapat tumbuh dengan lebih sedikit cacat struktural. Cairan tercampur tanpa pemisahan lapisan akibat perbedaan densitas. Reaksi kimia dapat berlangsung secara lebih stabil. Inilah yang membuat sejumlah perusahaan global mulai mengembangkan fasilitas produksi orbital berskala kecil. Salah satu contohnya adalah Varda Space Industries dari Amerika Serikat yang telah menguji modul manufaktur mini di orbit rendah. Namun China memilih jalur yang berbeda. Alih-alih pabrik skala kecil dan terpisah, China menargetkan infrastruktur permanen yang terhubung dengan stasiun Tiangong. Jika modul-modul ini terus dikembangkan, Tiangong bisa berkembang menjadi kompleks industri ruang angkasa pertama yang dapat diperluas sesuai kebutuhan. Langkah strategis di tengah dinamika perlombaan antariksa. Upaya ini muncul di tengah berkembangnya kompetisi global dalam bidang antariksa. Amerika Serikat saat ini masih fokus pada program eksplorasi bulan melalui Artemis serta pengembangan wahana Starship oleh SpaceX yang masih menjalani tahapan pengujian. Di sisi lain, China mengambil pendekatan berbeda, tidak hanya mengeksplorasi, tetapi juga membangun kemampuan produksi. Menurut sejumlah analis, langkah ini dapat memberikan keunggulan strategis. Industri yang mampu memanfaatkan mikrogravitasi berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi yang sulit ditiru di bumi. Jika Tiangong berhasil mengintegrasikan beberapa modul produksi sekaligus, China berpeluang menjadi negara pertama yang mengoperasikan zona industri di orbit rendah. Meski begitu, para pakar menilai tantangannya masih besar, terutama terkait keandalan teknologi dan faktor ekonomi. Infrastruktur orbital membutuhkan investasi besar dan sistem logistik yang mendukung, termasuk kemampuan mengirim barang hasil produksi kembali ke bumi dengan aman dan efisien. Tantangan besar, teknologi, biaya, dan kelayakan ekonomi. Produksi di luar angkasa menghadirkan sejumlah hambatan. Transportasi material mentah, stabilitas lingkungan kerja, serta kebutuhan energi yang besar menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, keberhasilan modul tiup harus diuji dalam jangka panjang untuk memastikan ketahanan struktur dan keselamatan kerja bagi awak maupun peralatan di dalamnya. Namun di luar aspek teknis, tantangan terbesar adalah kelayakan ekonomi. Tidak semua produk layak dibuat di orbit karena biaya operasional yang tinggi. China tampaknya menyadari hal tersebut dan menargetkan industri tertentu saja, khususnya yang memiliki nilai tinggi dan permintaan global yang terus meningkat. Contohnya adalah protein obat,
kristal optik presisi tinggi, dan material kuantum yang sangat sulit diproduksi dalam kondisi gravitasi normal. Orbit rendah bumi sebagai kawasan industri baru. Dengan modul ini, Cina ingin membuktikan bahwa orbit rendah dapat berfungsi lebih dari sekadar lokasi penelitian. Jika teknologi tiup tersebut berfungsi sesuai harapan, stasiun Tiangong berpeluang menjadi fasilitas industri pertama yang mampu memproduksi material yang tidak bisa ditiru oleh pabrik manapun di bumi. Langkah ini juga mencerminkan ambisi jangka panjang Cina dalam menentukan arah perkembangan industri antariksa. Jika industri orbital berkembang, negara tersebut ingin berada di garis depan dalam membangun regulasi, teknologi, dan standar produksinya. Dengan kata lain, bagi Cina, orbit rendah bukan sekadar ruang eksplorasi, tetapi calon kawasan industri baru ribuan kilometer di atas permukaan bumi yang mungkin menjadi bagian dari revolusi manufaktur berikutnya.